Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan atau memaparkan studi kasus mengenai materi Planning and Strategic Management, khususnya untuk Shopee Marketing Communication Strategy. Boleh dilanjut? Bahasan pertama yang akan kita bahas yaitu ada latar belakang. Nah, latar belakang mengapa kami memilih studi kasus ini untuk dipaparkan mengenai strategi dan planning. Nah, jadi pada mulanya kehidupan berjalan normal. Namun pada Maret 2020, pandemi virus COVID-19 merubah banyak tatanan kehidupan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Banyak kebijakan mulai mengurangi interaksi langsung dan menerapkan WFH atau work from home atau online learning ataupun e-commerce di setiap kegiatannya. Pandemi masih belum mereda. Kondisi ini membuat kita semua atau semua sektor harus beradaptasi dengan cepat karena adanya perubahan yang ada. Hal ini juga diterapkan dalam sistem pembelanjaan yang mulai meningkatkan sistem e-commerce sehingga persaingan e-commerce di Indonesia semakin hari semakin berkembang pesat. Berbagai kebijakan dibuat berbeda-beda dan dilaksanakan oleh masing-masing e-commerce untuk sebagai usaha untuk survive di kala pandemi ini. Nah, salah satu e-commerce yang berkembang pesat selama pandemi ini adalah Shopee. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk memilih studi kasus mengenai Planning and Strategic Management, khususnya Shopee Marketing Communication Strategy. Boleh dilanjut? Nah, untuk bahasan kedua, mari kita lihat dulu bagaimana sih perusahaan Shopee itu sebenarnya. Nah, hal ini dikutip dari website Shopee bahwa Shopee merupakan nomor 1 tempat belanja online atau marketplace digital yang nomor 1 di Indonesia. Nah, di sini e-commerce ini diluncurkan pada tahun 2015 sebagai platform yang disesuaikan untuk setiap wilayah, memberikan pelanggan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, cepat, dan melalui dukungan pembayaran dan pemenuhan yang kuat. Selain itu, Shopee juga menyediakan banyak sekali hal, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah, kebutuhan kantor, bahkan jasa seperti jasa pemesanan makanan yang dilakukan secara online melalui fitur terbaru dari Shopee, yaitu ada Shopee Food. Boleh dilanjutkan? Oh ya, dan ini adalah boleh kembali lagi. Dan ini adalah contoh beranda dari aplikasi Shopee sebagai platform pembelanjaan online. Boleh dilanjut lagi. Nah, untuk bahasan yang ketiga kita mulai agak berat nih, yaitu ada hasil analisis. Untuk hasil analisis kita mulai dengan visi, tujuan, dan nilai dari Shopee itu sendiri. Jadi Shopee itu memiliki visi sebagai online shopping should be accessible, easy, and enjoyable. Nah, di sini artinya bahwa Shopee itu ingin menjadi tempat pembelanjaan online yang dapat diakses dengan mudah, terus sederhana atau mudah, serta dapat dinikmati oleh semua orang. Nah, untuk tujuannya, Shopee ini percaya we believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers within one community. Nah, jadi di sini Shopee percaya bahwa dengan adanya transformasi teknologi, mereka bisa mengubah dunia dengan cara membuat platform yang dapat menyatukan antara penjual dan pembeli menjadi satu komunitas. Boleh dilanjutkan? Kemudian selanjutnya nilai Shopee. Nilai Shopee ada 5, yaitu serve, fun, adapt, stay humble, and commit. Dimulai dari pertama yaitu serve. Pelanggan selalu benar dan melampaui ekspektasi pelanggan. Yang kedua, run. Rasa urgensi dan mendorong diri sendiri. Ketiga, adapt. Menerima perubahan yang tidak terduga. Keempat, stay humble. Menerima bahwa kita tidak sempurna. Terus belajar dan bekerja keras. Dan terakhir yaitu commit, bisa diandalkan, standar tinggi, dan bersikap proaktif. Selanjutnya, kedua yaitu strategi komunikasi pemasaran. 2.1 latar belakang strategi pemasaran Shopee. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan gerakan kampanye #belanja dari rumah yang bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan kebutuhan harian mereka. Dan juga penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi timbal balik dan pengguna Shopee sangat berkembang dengan fokus utama inisiatif baru, kolaborasi public figure,
dan melibatkan penggemar mereka untuk mempromosikan inisiatif Shopee. Selanjutnya, 2.2 Sistem pemasaran. Perusahaan menyiapkan strategi berdasarkan pada persepsi konsumen, seperti penggabungan satu bisnis dengan yang lainnya, B2B atau business to business, dan penggabungan bisnis dan customer atau B2C, business to customers. Selanjutnya ada planning komunikasi pemasaran, di mana di sini ditampilkan rencana-rencana yang disediakan, yang diambil oleh Shopee untuk memasarkan e-commerce mereka. Rencana pertama adalah strategi pesan, di mana pesan yang akan dikirimkan oleh Shopee itu diseleksi dan disesuaikan dengan target pasar dan kebutuhan informasi konsumen dengan berfokus pada 3 subjek, yaitu ide rasional, emosional, dan juga moral. Yang kedua itu ada strategi media, di mana subjek media akan digunakan dalam menyampaikan pesan kepada konsumen Shopee dengan memperhatikan media yang digunakan dan pemilihan waktu. Yang ketiga ada media baru, di mana media baru akan memungkinkan saling terhubungnya akses dengan antar individu, baik sebagai penerima maupun pengirim pesan. Selanjutnya adalah strategi komunikasi pemasaran. Strategi yang diambil seperti yang disebutkan sebelumnya, strategi yang diambil oleh Shopee adalah media baru, di mana media baru memanfaatkan media channel yang mengadopsi fitur-fitur media sosial seperti hiburan, informasi, serta event-event yang dilakukan. Tujuan utama Shopee memilih strategi ini adalah agar terbangunnya positioning dengan mewujudkan terciptanya kemudahan berbelanja di tengah situasi penyebaran COVID-19 dan upaya menghadapi kondisi beralihnya ke kebiasaan baru atau yang sekarang kita sebut sebagai new normal. Baik, untuk strategi selanjutnya yaitu ada strategi pesan. Strategi pesan ini seperti yang tadi dibilang yaitu berkaitan dengan pesan. Nah, Shopee ini merancang isi pesan pada platform mereka pada aplikasi marketplace-nya yang tentu. Kemudian yang kedua ada kelengkapan informasi diberikan kepada Shopee kepada pengguna melalui fitur Shopee Live. Nah, tujuan utama dari strategi pesan ini untuk menginformasikan berbagai layanan yang dimiliki berdasarkan target audiens yang telah ditentukan secara positif. Nah, untuk strategi pesan ini sendiri, seperti yang tadi dibilang ada 3 fokus utama, yaitu ide rasional, ide emosional, dan ide moral. Nah, untuk ide rasional ini, Shopee mengembangkan aplikasi marketplace-nya diadopsi ke dalam mobile e-commerce Shopee dengan mengikuti perkembangan di tengah situasi merebaknya COVID-19. Lalu untuk ide emosional mungkin berkaitan dengan ide moral. Nah, Shopee ini menyediakan atau memberikan fitur siaga dari rumah pada aplikasi yang dapat mendukung program pemerintah dalam mengurangi interaksi sosial. Nah, kegiatan yang dilaksanakan ini terdiri dari beberapa kegiatan. Salah satunya ada kampanye hashtag Shopee dari rumah, yang mana kegiatan hashtag Shopee dari rumah ini didukung promo Big Ramadan Sale dan akses Shopee bebas kuota data internet. Nah, tentu kampanye ini berlangsung bertepatan pada bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan. Nah, untuk Big Ramadan Sale sendiri, Shopee berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas dalam menyalurkan bantuan untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka selama bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Lalu untuk akses Shopee bebas kuota data internet ini, Shopee hanya memberikan kemudahan bagi masyarakatnya, bagi mereka yang menggunakan provider Telkomsel dan XL Axiata. Nah, di mana untuk pengguna provider Telkomsel dan XL Axiata ini, mereka dapat
Shopee dapat memungkinkan penggunanya untuk mengakses aplikasi secara bebas kuota data internet. Nah, untuk pengguna Excel Axiata sendiri, Shopee mengaktifkan akses secara gratis kepada penggunanya sebanyak 2 GB selama 7 hari. Sementara itu, untuk provider Telkomsel, pengguna bisa menggunakan aplikasi My Telkomsel untuk mengaktifkan paket Rp10 dan mendapatkan kuota 300 MB untuk pemakaian selama 30 hari. Kemudian, untuk strategi yang terakhir yaitu strategi Shopee. Ada strategi media, di mana Shopee ini menyediakan beberapa program, yaitu ada Shopee Games, melibatkan kegiatan yang dengan brand ambassador, live streaming, dan digital advertising. Nah, yang mana tujuan utama dari strategi ini yaitu menarik pengguna baru sekaligus menyampaikan segmentasi dan positioning Shopee secara tersirat. Nah, untuk hasil yang didapat dari strategi pemasaran Shopee di strategi media ini, Shopee mendapatkan beberapa hasil ya atau pendapatan dari pengguna-penggunanya. Yang pertama itu ada di fitur Shopee Live Chat, yang mana dalam fitur ini terdapat atau masuknya chat sebanyak 10 juta per harinya ke dalam fitur ini. Kemudian yang kedua, dari kampanye Shopee, #Shopee dari rumah, seperti yang tadi saya bilang, kampanye ini berhasil mencatat kenaikan transaksi dari pengguna-pengguna Shopee secara signifikan, yaitu sebesar 4 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada peningkatan penggunaan fitur Shopee Pay sebesar 40% dari sebelumnya. Nah, itu dia planning serta strategi manajemen strategik dari yang diterapkan oleh Shopee untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam pandemi COVID-19 ini. Dan sekian. Untuk sumbernya ini kami menggunakan sumber dari Jurnal Ilmu Komunikasi yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee dalam Membangun Positioning di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia, yang ditulis oleh Suswanto P. Setiawadi dan Setiawati SD yang diterbitkan tahun 2020. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.